Allah sangat mengutuk perbuatan ini sehingga Allah membicarakan di Al-Quran sebagai sebuah perbuatan yang sangat hina. Dalam rangka itulah kita hari ini ingin sama-sama semoga bisa belajar menjadi orang tua, sekaligus juga kita bisa mengenali ya dari awal, menutup pintu sehingga jikapun itu disebabkan oleh pola asuh kita yang salah, mudah-mudahan itu bisa diperbaiki dari sekarang gitu ya, insya Allah. Baik Kak Saramato, ini karena waktu juga sudah semakin siang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi tas yang ini adalah mengenali penyimpangan seksual pada anak. Suara saya masih kedengaran ya? Masih Kak. Masih terdengarkah suara saya? Masih Kak. Terdengar. Halo? Masih terdengarkah suara saya? Masih Kak, masih banget. Silakan Kak. Kak Galuh? Iya, masih kedengaran. Masih ya. Masih. Oh iya. Ya. Beberapa bulan kemarin ini kita mungkin pernah mendengar kasusnya siapa? Gilang Kus ya. Nah, Ya. si Gilang Bung ini selain mengaku dirinya sebagai seorang fish gitu, dia punya kelainan seksual, dia juga mengaku bahwa dirinya adalah seorang biseksual. Biseksual ini tertarik pada laki-laki, tapi juga tertarik pada perempuan. Gitu. Jadi bukan hanya tertarik pada satu jenis kain aja. Nah, terus kemudian selain kasus yang bungkus, kita juga mungkin pernah tahu atau dengar pengakuan salah satu aktris film anaknya gitu. Ini orang desainer ya, perlu saya sebutkan nggak ya namanya? Dia ini seorang lelaki dan kemudian dia mengaku bahwa dirinya sebagai seorang perempuan gitu. Kalau kita sih ngeliatnya kan transgender ya. Gitu. Nah, nggak tahu apakah dia itu udah operasi ganti kelamin gitu atau gimana, wallahu alam. Tapi dia mengaku sebagainya perempuan. Nah, yang jadi permasalahannya adalah rata-rata para laki-laki yang mengaku dirinya perempuan gitu, waria ya, bukan waria gitu, tapi sudah dirinya merasa total sebagai perempuan, mereka merasa bahwa jiwanya terangkat gitu. Ini jawaban yang sudah sering saya dengar gitu. Termasuk ketika saya mendengarkan curhat salah satu calon klien bersahabat itu juga merasa demikian, merasa jiwanya itu terangkat gitu. Maksudnya merasa dirinya perempuan kemudian terperangkap dalam tubuh laki. Padahal kalau dalam ini kan nggak ada yang demikian gitu. Nah, lebih jelasnya akan saya jelaskan sebagai berikut kenapa bisa demikian dan apa sih sebenarnya sebabnya gitu. Yang pertama ini adalah kita tahu ya istilahnya dalam kalau di persahabat ini juga definisi dan maknanya seperti demikian gitu. Yang pertama adalah orientasi seksual. Nah, orientasi seksual itu apa? Yaitu ketertarikan. Terus kemudian tindakan seksual merupakan aktivitas. Nah, kita juga memakai istilah SSA untuk membedakan dengan kelompok LGBT. SA ini kecenderungan suka sama jenis gitu. Nah, terus kemudian ada pula yang interseks atau kelamin ganda. Terus kemudian transseksual, ganti kelamin. Jadi kalau seseorang sudah operasi kelamin,
Jadi dia dinamakan transseksual. Terus kemudian, nah homoseksual ini bukannya kecenderungan suka sejenis, tapi dia juga sudah melakukan tindakan. Tidak usah dijelaskan ya tindakannya itu seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, kemudian LGBT bukan hanya orientasi seksual aja, tapi juga identitas sosial. Kenapa identitas sosial? Karena mereka diakui gitu, ingin diakui, ingin disamakan haknya sebagaimana manusia lainnya gitu, manusia hetero lainnya. Kalau kita nih buat sama mereka kan hero gitu. Mereka kan ya LGBT gitu, karena adanya identitas sosial itu gitu. Makanya di luar negeri ada yang namanya gay politics. Gay politics ini merupakan semacam perjuangan yang dilakukan oleh kelompok LGBT dan pendukungnya, termasuk feminis juga di sana, untuk memperjuangkan hak-hak politiknya kaum LGBT. Karena bukan LGBT ya, tapi sudah luas gitu. LGBTQIAPD kalau lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, pansexual, demisexual, terus ali, dan masih lagi. Kayak saya sering kalau misalnya kepanjangan itu saya menyebutnya LGBT plus gitu, biar ngibet. Plus itu yang tadi kayak queer, intersex, asexual, li, pansexual, kemudian deseksual gitu, macam-macam. Sekarang tuh, nah kalau orang memahami gender itu bukan jenis min, gitu. Jadi ini sifatnya cair. Kalau bagi mereka, tuh kan, sifatnya cair ini maksudnya apa? Maksudnya itu, misalnya nih ya, saya perempuan gitu. Nah, saya boleh kalau rasa sebagai laki-laki, gitu. Jadi ini pakai kata merasa. Saya perempuan, tapi saya merasa sebagai laki-laki. Ini boleh gitu. Kalau dalam ini mereka ya, kelompok mereka. Gender ini sifatnya cair, elastis, fleksibel. Jadi orang itu boleh berganti gender sesuka hatinya dia, sesuai moodnya dia gitu. Ya sesuka hatinya terserah gitu. Masuk soal penampilannya gitu kan. Nah ini yang dimaksud dengan gender. Saya lupa memasukkannya ke dalam istilah, padahal ini sangat penting gitu. Jadi dari ini jangan dimakan dengan seks jenis kelamin loh. Kalau mereka beda gitu. Dari ini sifatnya cair. Jadi kalau misalnya kita mau tanya, jangan bilang gendernya apa gitu, tapi jenis kelaminnya apa gitu. Karena ya itu gender ini sifatnya cair, fleksibel, terus ya boleh ganti jenis kelamin sesuai dia gitu, ke hatinya dia. Tahapan seorang menjadi SSA atau dia ada kecenderungan gitu suka sejenis. Nah, tahapan ini dimulai pada saat dia masih balita. Ini sudah sudah banyak bukan kalau di Peduli Satu kan kita wawancarai lebih dalam bagaimana kok bisa menjadi suka sama jenis, gimana ceritanya kayak gitu, apakah dia punya pengalaman masa lalu kayak gitu atau seperti apa dan bagaimana, atau dia punya pengalaman yang membuat dia trauma gitu. Terus apakah karena dari pak asuh orang tuanya, apakah karena dari lingkungan kayak gitu. Kita gali sedalam-dalamnya. Itu kita lakukan wawancara biasa sebelum dia menjadi klien gitu. Jadi tahapan yang paling penting adalah wawancara calon klien terlebih dulu gitu. Yang pertama adalah ketika
pada balita ini merupakan titik awal dia belok gitu. Mungkin orang banyak yang nggak sadar gitu dalam tahap ini. Bisa nggak sadar, bisa juga karena dia masih kecil gitu. Biasanya itu kalau orang tua dia masih kecil papa gitu. Kayak misalnya ada anak laki-laki main sukanya dandan gitu kan. Ya mungkin karena liatin ibunya dandan gitu. Dan ini bukan hanya pakai bed gitu, misalnya pakai lipstick, senang kayak lipstick, pronapi kayak gitu. Nah, ada beberapa orang tua yang nggak apa-apa masih kecil gitu kan, ya kayak itu berpikirnya gitu. Kan kita nggak tahu tiap pola asuh orang tua itu beda-beda gitu. Nah, ini misalnya tidak diberikan oleh orang tua, ini bisa ya nanti, karena nanti dia bisa merasa bahwa dirinya ini adalah puan gitu. Misalnya hanya dengan meniru atau melihat orang tua ibunya itu dandan gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya si orang tuanya ini tidak arahkan dia gitu kan, mengarahkan dia sebagai anak laki-laki kayak gini gitu kan, kamu terus kayak gini gitu. Nah, ini dari pola orang tua yang salah, terus kemudian tidak adanya role model pada orang tua atau salah satu sehingga anak kehilangan figur ibu atau ayahnya atau keduanya gitu. Bisa aja gitu ya, walaupun mungkin nggak semua kasus tapi rata-rata kebanyakan para yang dipeduli sobat itu mereka yang sama jenis itu dari pola asuh orang tua yang salah gitu. Mungkin kayak mereka nggak mendapatkan role model figur seorang ibu atau ayah itu kayak gimana. Bahkan saya baca kasus mana dia itu sesama jenis tapi suka pria yang lebih dewasa daripada dia, om-om gitulah. Misalnya dia muda tapi dia suka yang om-om gitu. Karena dia merasa dia kehilangan figur atau sosok seorang ayah. Dia haus, gitu. Dia haus kasih sayang sang ayah. Kayak dia mencari pria yang lebih dewasa daripada dia gitu, untuk kayak semacam memuaskan rasa sayang sang ayah itu yang hilang dari dia gitu. Jadi ada macam lubang kecil hatinya gitu. Itu saya sedih gitu kalau misalnya baca kasus yang kayak itu. Ya kenapa mungkin entah ayahnya perceraian, mungkin karena kasus lainnya kayak gitu. Nah ini menarik. Jadi pernah mendapat sebuah artikel gitu. Saya lupa ini ya nyantumin sumber artikelnya. Nah kayak saya forward ke Kak Galuh. Jadi salah satu dokter spesialis anak Amerika, Dr. Michelle Stella, beliau pediatrics ya. Nah sebut saja anak itu namanya Andy gitu. Antara usia dan usia 3 dan 5 tahun, dia itu sering bermain dengan banyak anak perempuan dan mainan perempuan. Nah, kemudian ia mengatakan jika ia adalah seorang perempuan, gitu. Akhirnya si Sreta ini menurut Andy ke terapis, gitu. Nah, di tengah sesi, Andy meletakkan rutinan. Kemudian dia lebih memilih untuk memegang mereka Barbie. Kemudian berkata, "Ibu ayah, kalian tidak menyayangiku ketika aku masih kecil." Dia rasa orang tuanya tidak menyayangi dia. Karena dia melihat orang tuanya lebih menyayangi anak perempuan. Nah, adik perempuan ini ternyata seorang anak dengan kebutuhan khusus gitu.
berkebutuhan khusus. Jadi ya menurut kita wajar ya kalau orang tua itu lebih memperhatikan anaknya kebutuhan khusus daripada anak normal. Tapi ternyata menurut Andy itu salah gitu. Jadi dia jadi melihatnya, oh ternyata orang tuaku ini lebih menyayangi anak perempuan daripada anak laki-laki gitu. Makanya dia berpikir pada saat itu dia masih balik tuh ya. Dia berpikir, oh ternyata lebih menyenangkan ya jadi anak perempuan itu lebih disayang orang tua gitu kan. Kita kan mungkin nggak tahu ya, nggak kepikiran kita sebagai orang tua, oh kok ada ya anak kecil yang berpikiran seperti ini. Dan ternyata memang ada gitu kasusnya. Nah, dia sampai begitu ke orang tuanya, ayah ibu nggak menyayangi dia gitu. Nah akhirnya si Andy ini dibawa ke terapis dan ya alhamdulillah ya bisa normal lagi. Nah ini tadi udah saya ceritakan, ya adik perempuan yang berkebutuhan khusus kayak gitu. Lanjut. Jadi semacam dia tuh salah menghentikan atau memenai perhatian lebih dari orang tua kakaknya ini sebagai ibu dan ayah kata menyayangi anak puan. Jika aku ingin mereka menyayangi saya, maka aku harus jadi perempuan itu. Sumbernya Daily Mail, tapi nanti mungkin artikel lengkapnya nanti saya ke Kak Galon. Next. Bisa dibaca buat referensi. Nah, yang kedua, pascalita 6 sampai 10 tahun. Nah, ini ketika misalnya Pak Asuh itu sudah berbelok, terus kemudian pada usia ini dia mendapatkan trauma. Auzubillah ya, mudah-mudahan terjadi pada keluarga kita. Misalnya trauma itu entah pelecehan seksual atau mungkin dia pernah dromi kan ya, pernah mendapatkan kejahatan seksual gitu, perkosa kan. Nah ini akan terjadi penguatan lewat trauma tersebut gitu, atau luka jiwanya itu terah gitu. Nah ini tadi mendapatkan pelecehan maupun kekerasan seksual, terus kemudian ada lagi dia menyaksikan KRT yang dilakukan oleh orang tuanya kayak gitu di hadapan matanya sendiri gitu. Dia sendiri gitu, dia langsung gitu. Karena ada beberapa klien di Sahabat gitu kan, mereka disuka sesama jenis itu karena pernah menyaksikan KDRT yang dilakukan oleh orang tua gitu. Jadi kita hati gitu kan, kita hati-hati kalau kita lagi marah gitu kan ya, jangan sampai kan ya, nauzubillah dzalik, jangan sampai melakukan kekerasan gitu. Kekerasan melucapkan juga jangan gitu, jangan sampai gitu. Nah ketika KDRT ini di hal yang terus berulang gitu, itu menimbulkan kebencian di anak gitu kan. Misalnya seorang perempuan kemudian dia menjadi lesbian gitu. Ada yang kasus seperti itu karena dia menyaksikan ibunya ini kuli gitu kan, dilakukan kasar oleh ayah gitu, oleh suaminya gitu. Nah dia akan pikir ulang, dia akan menjadi benci terhadap laki-laki gitu. Ini yang kasus perempuan ada seperti itu gitu. Nah kemudian penguatan terhadap definisi karakter. Misalnya anak ini punya kelainan hormon gitu kan. Nah kalau kelainan hormon gitu ini masih bisa diperbaiki sebenarnya. Masih bisa diperbaiki. Saya pernah tanya Dr. Vidisha, beliau dokter spesialis kesehatan jiwa, psikiatri kalau bahasa lainnya. Nah, ketika ada seorang anak yang punya kelainan hormon, itu di terapi gitu. Jadi di terapi hormon namanya, terapi hormon.
Jadi diperbaiki hormonnya yang berlebih ini gitu. Kayak misalnya ada anak laki-laki yang hormon perempuannya itu berlebih. Sehingga ketika kita melihatnya gitu kan ya, gak cuma orang tua tapi yang lainnya juga, itu kok kayak kebencian gitu, perempuanan tuh. Nah, ketika misalnya sudah ada kainan hormon tuh, kemudian dia dibully oleh teman-teman ini, banci gitu kan ya, bully gitu, anak laki-laki ini. Nah, itu nanti dia bisa tua juga gitu, karena bully ini sama temennya kayak gitu. Ada juga kasus peduli sahabat seperti ini, tapi dia klien hormon sih, dia merasa waktu waktu kecilnya itu sudah merasa diri berbeda lah gitu. Tapi dia belum paham berbeda ini kenapa, saya ini apa gitu kayak. Kenapa saya nggak sepak bola? Apa saya nggak suka olahraga yang kelaki-lakian kayak itu? Dia sudah merasa dirinya berbeda gitu kan. Dan cerita dan dia memang sempat dibully teman-temannya gitu kan, karena teman-teman melihat dia ke perempuan-perempuanan gitu, dan dia lebih merasa nyaman ketika main dengan perempuan gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah mengikuti pendampingan di Peduli Sahabat, malah pendampingannya alhamdulillah kilat gitu ya. Ya dia sudah kembali ke fit dan sekarang sudah menikah, punya anak gitu. Alhamdulillah. Gitu. Walaupun diperbaiki itu ketika sudah dewasa, insya Allah kalau misalnya ada niat, Bismillah bisa kembali ke fitrah gitu. Nah terus ini juga termasuk pilihan kesukaan dia. Jadi orang tua ini mesti teliti, mesti mendengarkan baik-baik pilihan kesukaan atau karakter anaknya apa gitu. Kayak misalnya anak laki-laki suka film Sailor Moon, tapi ya ada tapi. Dia film Sailor Moon, dia karakternya pilih adalah Mamoru-chan atau Takdu bertopeng misalnya. Nah itu nggak apa-apa kalau misalnya karakter yang dia pilih itu si Usugi misalnya, Sailor Moon-nya gitu. Nah ini orang tua mesti waspada gitu. Seperti itu. Kalau misalnya laki-laki kok boneka, boleh nggak sih laki-laki kok boneka? Boleh kalau menurut ya, tapi karakter yang dimainkan boneka yang dimain itu karakternya seperti apa gitu. Halnya boneka binatang gitu, boneka binatang, terus habis itu boneka binatangnya adu sama binatang yang lain. Nah itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya boneka Barbie, nah itu bahas pada orang tua. Bonekanya yang pokoknya yang khas perempuan gitu. Itu juga orang tua mesti waspada. Mesti bisa mengarahkan anak supaya begini loh jadi laki itu gitu. Terus mesti banyak mendengarkan. Nah, tadi yang soal bayi ya, laki-laki ke perempuanan. Nah, parenting Hendri Jai Surahman, beliau pernah mengungkapkan itu tuh pernah saya wawancara. Jadi saya bukan aja sekalian di sini. Waktu itu saya buat tulisan untuk majalah tablik. Jadi kalau untuk di majalah tablik itu saya sering nulis tentang LGBT dan jenisnya gitu. Jadi jika ada lelaki berperilaku bayi melalui atau keperempuanan bisa jadi karakter kurangnya semula dari saya. Gitu. Nah, makanya sang ayah perlu turun dalam pengasuhan. Nah, lebih lanjut, penulis buku bestseller Spider-Man ini mengingatkan pada para orang bahwa yang paling bahaya dalam jiwa anak apabila persepsi mengenai jenis kelamin atau identitasnya rusak. Kenapa? Jika persepsi mengenai identitas kelaki-lakian sudah rusak, maka
dia akan mempersepsikan seperti perempuan dan akan sikap seperti perempuan, baik cara jalan maupun berpikirnya, gitu. Ada pula anak laki-laki yang melambai tapi mempersepsikan laki-laki itu sebagai sosok yang positif dan dia merasa nyaman dengan kelaki-lakiannya, gitu. Melambainya mungkin karena kurang stimulan ayahnya atau sosok laki-laki lain yang tidak pernah hadir. Gitu. Jadi ada kekosongan gitu dalam hatinya gitu. Figur ayah. Nah, maka yang harus dilakukan oleh orang tua adalah anak harus dicek dulu mengenai persepsi identitasnya. Persepsi identitas ini sangat penting. Nah, diceknya ini kan apakah dia nyaman dan kelaki-lakiannya. Nah, ini orang tua harus bisa memperhatikan anak gitu. Sedetil-detilnya. Nah, orang tua bisa lakukan misalnya dengan bermain peran atau role playing gitu ya. Bermain peran-peran gitu. Misalnya kita minta jadi Samson gitu atau binatang-binatangan semacam. Nah, kemudian ketika kita minta dia sebagai Samson atau macan gitu, coba lihat reaksinya saat dia memerankan Samson atau sosok maskulin. Ketika dia bereaksi, Bunda, aku gak nyaman menjadi seorang son atau gaya macan. Nah, kita tanya, kenapa nggak nyaman gitu? Kenapa kamu nyaman? Kalau misalnya dia menjawab, aku nggak mau jadi laki-laki. Nah, kalau jawabannya sudah seperti itu, orang tua harus membawanya ke psikolog untuk diterapi, kan? Atau untuk semacam konseling ya. Dibawa untuk calling dulu gitu sebelum diterapi lah. Nah, kemudian kalau dia biasa, maksudnya jawabannya biasa aja gitu, reaksinya biasa, tapi bilang mau jadi Samson, cuma susah gitu. Nah, itu bisa kita perbaiki, gitu. Masih bisa diperbaiki oleh orang tua. Jadi anak-anak yang melambai itu ada level-levelnya gitu. Kalau kata Kak B gitu. Kemudian, kalau sudah sampai pada level persepsi identitasnya rusak, maka orang tua harus mencari tahu sumbernya. Nah, kita cari nih akar masalahnya. Masalahnya, apakah kebencian terhadap kelaki-lakian bermula dari ayah, gitu kan? Di ayahnya, apakah karena mengalami peristiwa trauma dengan figur ayah, ataukah pernah mengalami pelecehan seksual, ataukah labing dari ibu yang sangat mengharapkan anak perempuan. Karena, nah untuk yang terakhir ini ada loh kasus di Peduli Sahabat. Jadi ini sebenarnya dia sudah menikah dan yang mengadu ke saya waktu istrinya. Jadi ini klien menantari ya. Nah sebelum si kakak ini mengadu bahwa suaminya ini suka sama jenis, saya udah punya feeling gitu kan, ya bahwa suaminya ya seperti itu gitu, SSA, ada kecenderungan suka sama jenis. Nah, ketika ditelusuri ternyata memang dari pola asuh orang tuanya, terutama ibunya, gitu. Nah, si ibunya ini entah mungkin karena sangat mengharapkan anak perempuan gitu ya, jadi memperlakukan anak laki-lakinya ini kayak anak perempuan banget gitu. Misalnya nggak boleh kerja yang kasar, kerja yang berat gitu kan ya, yang keras kayak gitu. Terus ditambah lagi ibunya ini kan seorang penjahit, terus kemudian dia ikut membantu ibunya menjahit. Sebenarnya kalau seorang laki-laki itu menjahit nggak apa-apa gitu. Saya bukan mempermasalahkan menjahitnya, karena Rasulullah pun menjahit gitu kan, menjahit pakaiannya sendiri. Tapi yang jadi masalah adalah ketika
ibunya ini memperlakukan dia sebagai anak perempuan gitu. Entah secara sadar atau tidak gitu kan. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya gitu. Kalau tidak diperbaiki, ya akan terus seperti itu gitu ya. Sama halnya tadi dengan kasus transgender tadi gitu. Walaupun banyak dari transgender ini merasa dirinya baik-baik aja gitu, nggak kenapa-napa kayak gitu. Bahkan pernah saya lihat ada seorang transgender, dia ini terkenal banget ya di Instagram gitu, dan pernah ikut kontes transgender internasional, orang Indonesia. Nah, dia mengaku bahwa dia sejak kecil itu sudah suka jadi perempuan gitu. Nah, ketika dia bilang ke ibunya bahwa dia lebih suka jadi perempuan, ibunya tuh nggak masalah gitu. Nah, ini titik permasalahannya di sini gitu. Ini waktu dia kecil gitu kan, dia cerita masa kecilnya seperti itu gitu. Orang tuanya, ibunya ya terutama itu membebaskan gitu. Membebaskan dia gitu kan untuk berdandan seperti perempuan, berlaku seperti perempuan kayak gitu. Sampai akhirnya kan dia akhirnya coming out ini berani untuk mengakui identitas sosialnya tadi ya sebagai transgender. Dan bapaknya yang nggak setuju malah gitu kan. Sampai waktu itu dia bilang dia diusir sama bapaknya gitu kan, nggak boleh pulang lagi lah gitu. Nah, jadi kan yang jadi masalah adalah pola asuh gitu. Nah, terus kemudian jika kembali lagi ke masalah anak laki-laki yang kebanci-bancian, jika akar masalahnya karena kurang berinteraksi dengan atau kurang stimulasi dari sang ayah, nah maka solusi paling tepat ialah mengajarkan dia untuk peer group yang beraktivitas kelaki-lakian. Misalnya, orang tua mengikut sertakan dia ke bela diri, kayak taekwondo, silat, kayak gitu, karate, atau sejenisnya. Nah, dengan mengikut sertakan si anak laki-laki ini ke aktivitas yang menumbuhkan maskulinitasnya dia, ini akan menumbuhkan atau menstimulasi kelaki-lakiannya. Walau misalnya di atas usia 15 itu kalau menurut Kak Bendri ya akan sulit. Tapi jika masih di bawah 15 tahun itu masih bisa dibentuk karena dia masih bisa meniru gitu. Nah, next Kak Galuh, panjang ya jadinya ya. Ngebahas laki-laki ya, anak laki-laki yang kebanci-bancian. Nah, ini umur umur 11 sampai 14 tahun, dia ada kebingungan dan penguatan, kayak gitu. Kebingungan dan penguatan ini didapat mungkin seks pertama kali, dia ada keinginan dan mencari tahu lewat bacaan, film, atau kehidupan nyata. Nah, ini kalau tidak diarahkan secara benar oleh orang tua, maka dia akan mencari tahu sendiri dan sumbernya mungkin kita nggak bisa menjamin bahwa sumbernya itu benar tuh. Maksudnya kayak semacam dia mendapatkan tentang tentang LGBT kayak gitu. Misalnya dia dari kecilnya sudah ada pola asuh yang salah gitu ya dari orang tua. Terus kemudian orang tidak mengarahkannya dengan benar kayak gitu. Nah, itu nanti akan terjadi kebingungan dan penguatan. Kayak salah satu klien peduli sahabat tadi saya ceritakan, dia waktu remaja itu dia bingung, saya sebenarnya kenapa sih gitu kan. Dia dari sejak remaja itu sudah menyadari bahwa dia bisa tertarik dengan laki-laki gitu. Kenapa saya ini tertarik dengan laki-laki, bukan tertarik dengan perempuan kayak gitu. Halnya juga ada klien peduli sahabat yang lesbian, dia juga ketika masa sekolah ini SMP ya, dia juga bingung gitu. Kenapa lebih suka dengan sesama perempuan bukannya dengan laki-laki gitu. Nah, terus kemudian akhirnya
mencoba mengatasi pemilihan kegiatan yang sebenarnya itu nggak disukai gitu. Misalnya laki yang kebenci-bencian, dia mencoba memilih untuk bermain sepak bola kayak gitu, yang sebenarnya dia nggak suka sepak bola gitu kan, atau ikut ekskul karate yang sebenarnya dia nggak suka dianggap mungkin itu kekerasan kayak gitu dan semacamnya. Terus kemudian next Kak Galuh. Ya, sebentar. Jadi ada dukungan dan penguatan juga itu. Nah, ketika sudah usia 15 tahun ke atas, ini sudah ada kristalisasi atau pengkristalan semakin menguat gitu. Ketika sudah dari pola asuh yang salah, terus kemudian dia mengalami mungkin alami kejahatan seksual gitu, pernah disodomi ya, nauzubillah dzalik. Dan kemudian sudah merasa oh ya apa-apa kok sebenarnya mendapatkan sumber salah gitu ya. Misalnya dia membaca sumber-sumber yang pro LGBT gitu. Oh sebenarnya nggak salah kok saya gitu. Sebenarnya nggak masalah kok kalau misalnya saya suka laki-laki atau misalnya suka dengan perempuan gitu. Itu nggak apa-apa gitu kan. It's okay gitu kan. Nah di sini dia jadi semakin jauh terseret tuh. Dan akhirnya dia jadi gabung dengan kelompok LGBT. Bisa juga kalau dia bergabung dengan kelompok LGBT, dia menjadi sosok yang menyendiri gitu, lebih asik, lebih sendiri, misalnya lebih berlama-lama di kamar kayak gitu. Banyak bukan banyak kayak ada berapa klien peduli yang ditemukan seperti ini gitu. Mereka menjadi penyendiri kayak gitu. Karena merasa nggak ada yang bisa memahami mereka, apa yang mereka rasakan, konflik batin dan semacamnya gitu. Jadi mereka merasa nggak ada yang mau mendengarkan mereka kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Next, Galuh. Oke. Nah, kenapa bisa jadi LGBT atau SSA ya? Karena 5 pola asuh nih gitu. Nah, 5 pola asuh seperti apa? Kak Galuh. Yang pertama itu karena keluarga yang harmonis. Ini saya ambil di Kunya Kasih gitu kan. Saya sarikan buku beliau, Keluarga yang Non Harmonis. Nah, anak ini kan merupakan amanah besar ya yang Allah berikan untuk kita rawat, kita didik, kita jaga sebaiknya. Agar apa? Tujuannya menjadi anak berakhlak mulia gitu, salah satunya. Namun ada beberapa orang tua yang secara tidak sadar mereka telah melakukan kesalahan pola pengasuhan pada anak mereka. Ternyata berat ya, bukan berat sih, tanggung jawabnya besar gitu menjadi orang tua. Lalu apa aja? Nah, ini yang pertama keluarga yang non harmonis. Menurut Ketua Peduli Sahabat Kasihnya Egy, jadi keluarga yang harmonis itu merupakan keluarga yang secara umum tidak bisa menghadirkan fitrah karakter laki-laki dan perempuan dan baik untuk anak-anak gitu. Jadi keluarga yang non harmonis ini bukan semacam seperti saya sampaikan di awal itu tidak adanya model figur ayah atau figur ibu yang baik untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu tidak bisa melihat adanya figur ibu atau ayah di dalam hidup mereka gitu. Jadi mereka merasa kehilangan. Walaupun secara fisik ayah dan ibu itu ya ada gitu, ada di hadapan mereka. Nah, perceraian atau aktivitas keseharian yang membuat keluarga susah berinteraksi antara anak-anak dan orang tua merupakan penyebab terjadinya keluarga yang non harmonis. Gitu. Misalnya anak laki-laki yang kehilangan role model ayah karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk mencontohnya. Gitu. Nah, terus kemudian yang
Kedua, next Kak Galuh. Nah, yang kedua ini adalah ayah yang jahat gitu ya. Jadi dalam keluarga, ayah ini mempunyai watak kebiasaan buruk yang membuat semua anggota keluarga ketakutan. Atau ya tadi saya ceritakan si ayah ini melakukan KDRT gitu ya pada anak atau pada ibunya, sehingga menimbulkan benih-benih kebencian gitu pada diri si anak kayak gitu. Contohnya ya kayak ayah yang otoriter, pemarah, kasar, sangat keras, atau bahkan sampai melakukan tindakan lain, itu tadi yang KDRT. Nah, next Kak Galuh. Yang ketiga. Yang ketiga adalah dominasi ibu. Nah, dominasi ibu itu yang tadi saya ceritakan. Salah satu ya, pola asuh anak. Jadi ini harus seimbang antara ayah dan ibu. Nah, apa yang terjadi jika ibu mendominasi? Misalnya dominasi ibu ini keputusan-keputusan strategis gitu kan ya, bahkan ditentukan oleh ibu yang harusnya ditentukan oleh sang ayah. Jadi sang ayah ini tidak ada peran sama sekali di rumah atau perannya sangat kurang di rumah gitu. Jadi si anak ini melihat kok ibunya lebih mendominasi gitu kan ya. Kayak gini. Next, Kak Galuh. Yang 4. Nah, yang tadi pola asuh yang bebas. Oh ya, sebentar. Untuk dominasi ibu, akibatnya ini si anak laki-laki tidak akan bisa belajar bagaimana menjadi laki atau pemimpin yang baik dalam rumah tangganya kelak gitu. Nah, parahnya jika pola asuh dominasi ibu ini tidak diperbaiki dan terus dibiarkan anak dewasa, maka si anak ini akan bisa berubah jadi suka sama jenis gitu. Nah, terus pola asuh yang bebas keempat. Asuh yang bebas ini yang seperti saya ceritakan ya, ada seorang gender gitu ya, dia terkenal sampai ikut kontes transgender se-internasional gitu. Nah ini pola asuh ibunya ini memberikan dia untuk menjadi seorang perempuan gitu. Jadi diarahkan untuk menjadi laki. Ketika dia mau opsi mau operasi udara gitu. Ketika dikonsultasi ke ibunya bilang nggak masalah gitu. Asalkan operasinya itu ya pakai ilmu sendiri gitu. Ada ya orang tua gitu ya. Ada ternyata. Nah, menurut Castillo, anak salah mengambil model utama bukan karena situasi dan kondisi yang memaksanya, melainkan justru karena dua orang tua atau lingkungan membesarkannya dan bebas untuk memilih model sesuai dengan pilih si anak, entah didari atau tidak oleh si orang tua. Nah, yang terakhir Kak Galuh. Yang kelima ini pembunuhan karakter fitrah. Dalam Islam, identitas dan ekspresi gender anak diarahkan sesuai dengan jenis kelamin. Karena memang secara biologis ekspresi gender ini kayak ini laki-laki itu harus berpenampilan laki-laki. Nah, itu ekspresi maksudnya. Perempuan harus berpakaian seperti perempuan, harus berpenampilan seperti puan, berpenampilan seperti laki-laki. Kan di dalam Islam kan juga ada ya, laki-laki itu dilarang berpenampilan seperti perempuan, sebaliknya perempuan dilarang untuk berpenampilan seperti laki-laki. Nah,
sesuai dengan jenis kelaminnya karena memang secara biologis dan psikologis laki-laki dan perempuan ini jelas berbeda. Tapi kalau dalam kelompok LGBT dan para pendukungnya, laki-laki dan perempuan ini ya nggak bedanya gitu, sama aja gitu kan. Intinya gitu. Nah, kasihnya juga menilai pola asuh yang membunuh karakter fitrah anak kadang ditemui dari orang tua. Nih, misalnya jika mereka punya anak laki-laki namun sangat dimanja kayak gitu. Sedangkan laki-laki merupakan calon pemimpin yang harus punya keteguhan, disiplin, siap berjuang di perang, dan lainnya. Contoh lainnya, orang tua melarangnya untuk melakukan aktivitas yang dapat menumbuhkan sifat maskulinnya. Kayak misalnya tadi ada klien ya, yang dia itu dilarang orang tuanya untuk kerja yang kasar, keras, berat. Padahal dia laki-laki gitu. Misalnya kayak manja tadi kan bermain sepak bola atau ikut ayahnya membetulkan genteng tuh ya. Dan sebagainya. Nah, ini buku-buku rekomendasi yang buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca gitu pada materi siang hari ini. Bukunya Kanyo, Aku Bertanya Tentang LGBT, kemudian ada prophetic parenting-nya terbitannya Media, terus kemudian next ada lagi cara Nabi mendidik laki-laki, terus cara Nabi Muhammad mendidik perempuan, atau prophetic parent for girls, prophetic parent for boys, gitu. Sebenarnya sih kayak misalnya buku-buku parenting lainnya yang bagus juga tuh. Tapi kalau menurut saya yang paling saya rekomendasikan itu yang tadi gitu kan. Buku termasuk salah satunya bukunya Sinyo, karena bukunya Kanyo itu lengkap banget isinya. Gitu. Jadi ini cover warna biru dan bisa dibeli di pedulisahabat.org gitu. Nanti bisa beli sana. Ya, sampai di sini saya serahkan kembali ke Kak Galuh. Udah jam 3.15 ya, Masya Allah. Hampir sejam menjelaskan. Ya, nggak terasa ya Kak ya, Masya Allah. Wah, luar biasa nih. Dari tadi mendengar Kak Sarah tuh yang, bolak-balik ini ya, narik nafas gitu ya. Ternyata memang mungkin yang belum banyak disadari adalah salah satu pintu saudara-saudara yang mengalami penyimpangan seksual itu nyatanya dari rumah gitu loh, yang selama ini nggak kepikiran sama kita gitu kan. Bisa aja mungkin yang terpikir sama ini karena lingkungan atau karena korban pelecehan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ternyata ada gitu loh, sebagian besar malah akarnya mungkin ya dari kasus-kasus yang pernah didampingi oleh Kak Sarah, justru banyaknya gitu ya, meski tidak semuanya, tapi itu banyaknya itu adalah dari keluarga gitu ya, Masya Allah. Baik teman-teman, saya kasih kesempatan untuk bertanya, mumpung masih ada Kak Sarah di sini, dan silakan digali apa yang mungkin masih menjadi pertanyaan bagi teman-teman di sini. Silakan, boleh langsung dinyalakan saja mic-nya kalau memang ada pertanyaan, atau mau di chat juga nggak apa-apa, nanti saya bacain pertanyaannya ke Kak Sarah. Silakan teman-teman. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Cek. Oke, saya mau sapa Kak Eno dulu. Kak Eno, suara saya terdengar ya nggak? Terdengar nggak Kak Eno? Khawatirnya ini putus nih. Halo? Terdengar, Kak. Terdengar ya? Alhamdulillah. Yeah. Baik, silakan dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang sudah dipaparkan oleh Kak Sarah. Monggo silakan, boleh langsung dibuka mic-nya atau by chat juga boleh, nanti akan saya bacakan. Silakan teman-teman. Oke, ada pertanyaan kah? Kak Sarah sambil nunggu teman-teman tanya boleh ya saya tanya. Oh ini dia. Apa yang nomor apa tadi pola asuh yang menurut Kak Sinyogi yang kedua apa ya?
Tadi ada 5 pola asuh yang salah menurut Kak Sinyo Egi. Yang kedua itu apa ya? Maaf tadi lagi di kamar mandi. Apa ya tadi ya? Coba. Mau langsung dijawab apa gimana Kak? Apa saya bukain slide-nya apa gimana Kak Sarah? Boleh sambil dibukain slide-nya juga. Sebentar ya, sebentar. Share screen lagi berarti. Kalau yang kedua itu tadi, soalnya saya nyatet nih, Masya Allah. Dicatat. Nanti dapat itunya juga nggak Kak Galuh materinya? Iya, maksudnya nanti teman-teman hadir. Akan saya sharing Kak nanti insya Allah. Iya, tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya dicatat juga karena ada hal-hal yang nggak ada di slide juga yang saya ceritain. Ya, Masya Allah. Ya, yang kedua itu ayah yang jahat. Gitu. Ayah yang jahat. Ayah yang jahat ini kayak si ayah ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga kayak gitu. Ayah yang otoriter, pemarah kayak gitu. Apa-apa dimarahin si anak, apa-apa dimarahin si anak. Subhanallah, kayak gitu. Jadi kayak gitu Kak Gumi. Ya, gitu ya Kak Gumi. Kak Gumi ini Kak Angga sebenarnya, teman dia dipanggil sama anak-anaknya. Gitu ya kurang lebih ya Kak Angga. Ada pertanyaan lain lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Itu dari Kak Alfa ini Kak chat. Oh iya sebentar. Kak bagaimana menjelaskan tentang LGBT pada anak? Ya sebelum. Terima kasih. Baru baca. Ya silakan Kak Sat. Iya terima kasih Kak. Ini mau saya jawab atau gimana? Langsung aja Kak, nggak apa-apa. Kak Galuh? Iya langsung aja Kak, silakan. Oh iya langsung aja. Bagi pada anak-anak. Ya. Suaranya Kak Galuh agak keputus-putus. Oh gitu ya? Tadi jelas kok tapi. Oke monggo Kak. Iya. Kalau suara saya jelas kan ya? Jelas sih, saya nerimanya jelas. Bentar, suara saya jelas kah? Jelas Kak, saya nerimanya jelas kok. Tes. Oh ya, alhamdulillah. Jadi bagaimana menjelaskan tentang LGBT pada anak? Usia berapa dulu ini anaknya? Apakah anak beta ataukah anak pabalita kayak gitu? Karena kan beda-beda ya tahapannya. Maksudnya beda-beda juga menjelaskannya. Karena kita nggak mungkin secara langsung bilang istilah LGBT ini kepada anak yang masih balita misalnya. Mereka belum belum paham sepenuhnya gitu. Yang lebih mudah itu ketika anak pasca balita. Kayak misalnya Kasinyo ini pernah cerita gitu, pernah cerita ke kita para pengurus bagaimana beliau itu menjelaskan LGBT itu gitu ke si anak, terutama anak laki-lakinya ya. Beliau malah perlihatkan secara langsung LGBT, maksudnya kayak misalnya ada waria gitu. Tuh kamu kalau misalnya orientasinya jadi salah tuh kayak gitu nanti jadinya kayak waria gitu, nanti hidupnya jadi susah kayak gitu kalau nggak salah ingat kayak gitu ya, kalau nggak salah ingat. Nah kalau misalnya untuk tahapan balita, bukan tahapan balita, kalau misalnya untuk pasca balita, kita sudah sebagai orang tua ya, kita sudah harus bisa memisahkan tempat tidur si anak ini, gitu. Ini secara nggak langsung menjelaskan tentang LGBT itu sendiri. Karena gini, ada pula kasus di Peduli Sahabat yang mereka bersaudara, tempat tidurnya itu nggak dipisah ini dalam hal mereka tetap dalam satu selimut, padahal di dalam Islam tempat tidur si anak ini maupun yang jenis kelamin yang sama itu harus dipisah gitu tempat tidurnya gitu. Jadi ini secara tidak langsung orang tua mencegah si anak ini untuk jadi menyimpang gitu orientasi seksualnya. Nah
Eh, Kemudian kalau untuk yang kalau untuk yang balita, pertama kali ini si orang tua harus bisa mengarahkan, membimbing si anak bagaimana seharusnya menjadi laki-laki atau bagaimana seharusnya menjadi perempuan, kayak gitu. Kalau misalnya si anak laki-laki ini mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia suka hal-hal yang berbau perempuan, misalnya dia masih balita, itu masih bisa diperbaiki sebenarnya. Masih bisa diarahkan oleh orang tua. Kayak misalnya lebih melibatkan lagi figur seorang ayah gitu. Ayahnya harus dilibatkan dengan asuhan. Jadi si ayahnya ini yang nantinya akan mengajarkan bagaimana menjadi seorang laki-laki itu. Misalnya itu. Nah, terus kemudian kalau untuk yang sudah usia sekolah atau pasca balita, ini lebih mudah kita menjelaskannya. Ya kita sampaikan aja gitu, maksudnya fenomena-fenomena yang terjadi hari ini seperti apa dan bagaimana. Kayak misalnya saya punya keponakan, jadi waktu itu mereka lagi ngobrol santai. Keponakan ini laki-laki dua-duanya. Waktu itu yang satu masih SD, sekarang udah SMP kelas 1. Nah, adik sepupunya ini nanya ke kakak sepupunya gitu. Yang sekarang dia sudah SMP ya. Dia tanya, Bang, LGBT itu apa sih Bang? Gitu. Dengan polosnya dia tanya gitu. Karena dia nggak tahu sebelum LGBT itu lesbian, gay, biseksual, transgender, laki-laki. Dia bilang LGBT itu laki-laki suka sama laki-laki, itu nggak boleh kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu aja, maksudnya berarti kan orang tuanya sudah menyampaikan ya bahwa itu dilarang gitu kan ya. Kalau misalnya si A ini bertanya, kenapa dilarang gitu? Kenapa dilarang laki-laki sama laki-laki? Ya nanti orang sampaikan aja efeknya untuk kesehatan gitu, dampaknya kesehatan. Kayak misalnya kamu bisa kena infeksi kayak gitu. Misalnya sudah usia sekolah tapi ya gitu. Sudah bisa diajak untuk ngobrol gitu. Seperti itu. Tapi ini obrolannya jangan yang serius dan tegang, tapi ketika santai kayak gitu. Ketika santai dan si anak ini dalam keadaan kondisi yang santai juga gitu. Jadi orang tua juga harus memperhatikan kondisi anak juga ketika misalnya dijelaskan tentang LGBT. Si anak mendengar fenomena kayak Gilangkus gitu misalnya, atau mungkin melihat ada tetangganya yang keperempuan-perempuanan, dia laki-laki. Itu kenapa sih Mah? Gitu. Kok dia begitu? Kan laki-laki Mah gitu. Nah, ini artinya ayah atau ibu bisa menjelaskan kayak gitu. Kan biasanya anak tuh kan rasa ingin tahu itu tinggi ya, gitu. Kepo lah gitu. Nah, ini kemudian pertanyaan dari Kak Nini Nurbayani, Kak, usia berapa harus menerangkan tentang jenis kelamin pada anak? Terima kasih. Oh ya, sebelumnya saya pengen tahu juga, pengen meralat. Jadi di Peduli Sahabat itu saya bukan pendamping, karena saya bukan psikolog atau kuliah jurusan psikologi. Tapi saya di Peduli Sahabat itu sebagai admin. Jadi gini, kalau di Peduli Sahabat, admin itu yang menjadi pintu gerbangnya, ketika orang itu ingin konsultasi atau pendampingan gitu. Jadi kayak menerima semacam data-data gitu. Bahkan, nah
kenapa saya tahu cerita-cerita di Dulu Sahabat? Karena selain mereka sharing secara langsung di grup gitu, dan saya juga gitu. Beberapa dari mereka juga yang nggak nyamar cerita secara langsung grup itu, mereka cerita ke saya gitu. Jadi mereka ini kan nggak bisa ya kita larang. Oh jangan tak ke saya bukan pendamping gitu. Saya nggak kayak gitu. Ketika menjadi admin, akhirnya saya juga jadi menerima curhatan mereka gitu kan. Jadi seperti itu. Siap. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Kak Neni, berapa harus menerangkan tentang jenis kelamin pada anak? Usia balita sebenarnya sangat sangat strategis untuk menerangkan jenis kelamin pada anak gitu, usia balita. Tapi ketika usia balita itu jangan pakai istilah-istilah yang ambigu. Istilah yang ambigu ini kayak misalnya kayak misalnya punya anak laki-laki. Terus kemudian alat kelaminnya ini kita sebut dengan burung gitu. Nah, itu kan ambigu jadinya, burung. Sebut aja namanya gitu kan. Nah, ini loh alat kelaminmu namanya ini gitu. Misalnya gitu. Atau misalnya yang perempuan kayak gitu. Jangan sebut dengan nama yang lain gitu ya. Sebut aja dengan namanya itu gitu. Nama yang benar gitu. Karena mungkin orang tua karena mungkin belum terbiasa gitu kan ya. Atau mungkin dulu didiknya itu orang tuanya, ayah ibunya dulu itu menganggap itu sebagai hal yang tabu gitu untuk dibawa ke si anak. Jadi akhirnya menamainya bukan menamai, tapi ikut secara tidak sadar ikut menamai alat kelamin laki-laki atau perempuan itu dengan nama yang ambigu gitu. Ya dijelaskan aja gitu. Dan Kasino ya ketika mengajari anak perempuannya waktu itu kan beliau cerita juga ke kita bagaimana menjelaskan ke si anak perempuannya. Nah, ini alat kelaminmu namanya ini gitu. Abi hanya boleh menyentuhmu ketika mandi gitu kan. Ketika mandi. Nah, alat kelaminmu ini nggak boleh sentuh oleh siapapun sebelum sebelum adanya ikatan pernikahan. Nggak apa-apa, dijelas seperti itu walaupun dia belum paham ikatan pernikahan itu apa sih gitu. Kayak gitu. Itu contoh maksudnya untuk yang anak puan kayak gitu. Mungkin sama juga dengan laki-laki gitu kan. Nggak boleh sembarangan lah istilahnya. Jangan sembarangan membuka lain ke istri, pasangan halal kayak itu istilahnya. Jadi dia merasa adanya tanggung jawab untuk menjaga untuk menjaga tuh istilahnya gitu. Di situ kan dia sudah paham, berarti saya ini perempuan gitu. Oh, berarti saya ini laki-laki kayak gitu. Seperti itu. Terus dia fikih toharoh antara laki-laki dan perempuan itu kan berbeda ya. Berbeda ini dalam hal jika misalnya dia sudah persiapan memasuki masa haid, masa balik gitu untuk anak puan. Nah, di sini juga kita sudah mengajari secara tidak langsung bahwa ini loh jenis kelaminmu gitu, bahwa ini loh nanti tanggung jawabmu sebagai perempuan, seperti itu. Nah, terus kemudian pertanyaan dari Kak Eno. Kak, bagaimana seharusnya sikap kita apabila menemukan teman kita ternyata SSA, apakah harus melarang atau menerimanya atau sebaiknya? Bagaimana ya Kak? Kalau misalnya menemukan ada teman saya yang ternyata punya cenderungan suka sama jenis, sebaiknya dengarkan dulu gitu. Maksudnya kita menjadi pendengar baik dulu. Dia SSA-nya ini kenapa? Sebenarnya apa gitu?
Apakah karena pola asuh tuanya kah? Ataukah karena lingkungan kah? Karena perilaku suka sesama jenis ini ternyata, kalau menurut Dokter Fidiansyah ya, nanti mungkin bisa di googling nggak ada, perilaku suka sama jenis ini menular gitu, menular perilaku gitu. Jadi apa namanya, ketika kita terdekat, maksudnya bergaul dengan apa namanya para penyuka sejenis, maka nanti kita lama-lama jadi seperti itu juga, jadi seperti mereka juga gitu. Ya apa namanya, kalau dalam Islam itu kan teman itu seperti minyak wangi gitu, ya minyak wangi gitu, maksudnya kayak kita ketularan wanginya gitu kalau misalnya berteman dengan mereka misalnya kayak gitu. Nah, terus ketika kita sudah mencari tahu apa penyebabnya kayak gitu, nah kita arahkan gitu. Tapi kita arahkannya dengan tidak memaksa gitu kan. Karena kalau misalnya mereka mereka justru yang akan menjauh dari kita gitu. Jadi kita berusaha tetap di teman yang baik untuk dia, terus kemudian ada untuk dia, kayak mendengarkan, walaupun mungkin kita ketakutan gitu ya, bukan ketakutan kalau misalnya dia jenis kelaminnya sama kayak kita, gitu, sama-sama perempuan misalnya. Soalnya saya juga pernah takut ketika ada beberapa klien peduli sahabat yang suka sama jenis yang perempuan, itu curhat sama saya ada ketakutan sendiri. Ketakutan nanti dia suka sama saya atau gimana gitu kan. Sebenarnya itu nggak perlu gitu. Gitu. Ya, terus kemudian kita juga jangan lupa terus doakan dia gitu, doakan dia dalam sholat, ketika hujan, ketika di antara azan dan iqomah, kemudian atau di sepertiga malam kayak gitu, kita doakan dia gitu supaya Allah itu membimbing dia, mengarahkan dia ke jalan yang benar gitu, mengarahkan hatinya gitu untuk selalu taat sama Allah gitu. Ya insya Allah gitu, kalau misalnya kita sabar gitu kan ya, insya Allah nanti dia bisa balik ke fitrah. Amin. Terus, nah ini dari Kak Galuh, kalau perempuan kita arahkan bermain dengan gender sama, gimana mengantisipasi agar terhindar dari pelaku SSA? Oh ya, bisa ya kalau jenis kelamin sama itu mengantisipasinya, ya kita sebagai orang kita awasi benar-benar gitu, jangan sampai misalnya kayak misalnya anak perempuan bermain dalam kamar, tapi kamarnya kok ditutup gitu kan ya, dikunci sehingga si orang tua itu nggak bisa lihat gitu. Nah itu jangan sampai gitu kan ya. Jangan sampai orang tua lengah lah gitu, Kak Galuh. Salah satu antisipasinya itu gitu. Jadi permainan apa yang dia mainkan bersama temannya gitu, atau temennya itu ajak main apa kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya si orang tua punya waktu luang, orang juga ikut bermain gitu sama mereka gitu. Nah nanti bisa deh tuh maksudnya gimana caranya supaya si anak ini terhindar dari perilaku suka sama jenis. Terus kemudian kalau misalnya si temannya ini menginap, nah tempat tidurnya harus dipisah deh tuh. Jadi jangan sampai satu selimut dengan temannya ini gitu, dengan temannya yang sama perempuan atau yang jenis kelaminnya sama gitu. Kalau misalnya kita punya tempat tidur gitu kan,
tempat tidurnya ini misalnya boleh kayak misalnya anaknya di atas, temennya di bawah, kayak kasur dorong gitu loh. Nah itu nggak apa-apa, itu boleh, itu tidak dalam satu imut soalnya. Saya sama kakak saya dulu, walaupun kita satu kamar, tapi kita tidurnya tuh pisah. Itu kayak kakak saya di atas, kakak saya di bawah gitu tempat tidurnya, gitu. Atau misalnya jika si anak punya satu tempat tidur gitu kan, dan tempat tidurnya itu besar gitu, si orang tua atau ibunya boleh tidur bersama anaknya, maksudnya kayak ya awasi lah gitu, tetap diakan kayak gitu. Atau misalnya ada kasur bahan kayak gitu. Karena kalau dalam Islam kan memang tidak boleh tidur dalam satu selimut walaupun itu dia saudara sekalipun gitu ya, dengan kelamin yang sama gitu. Ini ternyata hikmahnya pisahkanlah tempat tidur anak kalian itu kan di dalam hadis, hikmahnya ini ternyata untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual gitu. Nah ini Mbak dari Anissa Muzayan, Mbak agak sedikit keluar materi. Jika anak perempuan 9 tahun senang memasukkan ke dalam celana dan ketika ditanya karena saat cebok terasa ini maksudnya enak ya. Lalu dia jadi mengulangi setelah ketahuan begitu atau berjanji untuk mengulangi. Kira-kira benar-benar terhenti apa akan terulang lagi? Sebenarnya gini, ada fase di mana anak itu dia kepingin tahu gitu, kepingin tahu alat kelaminnya ini seperti dan bagaimana gitu. Ada fasenya seperti itu. Kayak dan orang tua tuh jangan sampai panik gitu. Sampai panik, jangan sampai memarahi anak ketika misalnya si anak mengalami fase yang seperti itu. Tuh umur berapa saya lupa. Entah balita ya, apa pasca balita gitu ya, umur 6 tahun ke atas. Karena ada salah satu pendamping peduli sahabat yang anaknya juga seperti ini gitu. Maksudnya mengalami fase kayak gini gitu. Dia kepingin tahu kelaminnya itu seperti apa dan gimana kayak gitu. Nah, sebagai orang tua kita akan dia untuk ke kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Misalnya olahraga. Jadi dia nggak melakukan hal itu lagi gitu, mengulangi perbuatan itu lagi gitu. Jadi orang tua mengalihkan si anak dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Atau misalnya si anak ini diberi les kayak gitu. Atau diperbanyak aktivitas fisiknya, bermain sepeda dengan teman-temannya. Jadi dia nanti bisa lupa gitu. Nah, kalau misalnya si orang tua nggak arahkan si anak untuk melakukan aktivitas fisik misalnya, nanti dia akan mengulang lagi gitu. Mengulang lagi dan lama-lama ya jadi akan ketagihan gitu. Intinya gitu, Kak Anissa. Jadi nanti sebagai orang tua arahkan nanti si anak perempuan ini untuk melakukan aktivitas fisik gitu ya. Kayak misalnya main sepeda bersama temannya atau misalnya melakukan permainan-permainan kayak petak umpet, terus mungkin dulu banyak tuh permainan-permainan yang melibatkan fisik. Bermain karet misalnya, kayak kita zaman dulu ya bermain karet ya, dan sejenisnya gitu. Nanti insya Allah si anak perempuan ini akan lupa gitu, anak kita ini akan lupa, lupa untuk melakukan hal itu lagi tuh. Jadi seperti itu Kak Anissa. Sama halnya ketika kita menghadapi anak laki-laki juga gitu.
misalnya mereka ada keinginan untuk kayak onani gitu ya misalnya. Nah, orang tua yang mengarahkan dia untuk banyak melakukan aktivitas fisik gitu. Mohon maaf. Jadi seperti itu Kak Anissa. Oke, baik Kak Anissa, mudah-mudahan menjawab ya penjelasan dari Kak Sarah. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Ya, mohon maaf nih kalau misalnya jawaban yang kurang memuaskan, nanti silakan baca bukunya Kasino aja, gitu ya. Siap. Kalau misalnya kurang puas. Sarah, itu kalau mau beli bukunya di mana Kak? Galuh. Kalau mau beli bukunya Kasino di mana? Bisa diulang lagi nggak? Di pedulisahabat.org. Oke, pedulisahabat.org ya, silakan. Pedulisahabat.org di situs Peduli Sahabat. Oke, baik. Nanti teman-teman silakan langsung kalau memang berminat untuk membeli bukunya, bisa langsung ke situs yang tadi sudah disebut oleh Kak Sarah. Baik, apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Karena ternyata sudah asar ini. Di sini juga sudah azan. Misalnya yang Prophet Parenting tadi, bisa beli saya. Oh, bisa langsung ke Kak Sarah ya? Pesan ke saya, gitu. Siap. Tadi yang Prophetic Parenting sama yang for boys dan for parenting. Ya? Bisa dikasih. Iya, for girls. Prophetic Parenting for girls, Prophetic Parenting for boys. Sebenarnya ada lagi Tarbiyatul Auladnya Dr. Abdullah Nasi Ulwan itu juga bagus. Dan lumayan lengkap juga itu soal pendidikan anaknya, parenting gitu. Oke, sip. Silakan teman-teman nanti kalau berminat dengan buku Tarbiyatul Aulad, cara mendidik anak. Ya, nanti boleh langsung ke kontak Kak Sarah aja ya. Ada di FB, ada di IG juga ya Kak ya. Mencari Kak Sarah Mantovani. Sekarang gampang sih kalau nyari. Iya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita tutup? Kayaknya nggak ada ya. Baik, kalau gitu, karena waktu juga sudah semakin sore dan sudah memasuki waktu saya kira untuk penjelasan materinya dicukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti saya akan sharing record videonya dan juga nanti kalau misalnya ada yang tadi Kak Sarah mau kirim ya ke yang masalah apa tadi? Ada yang kasus dari mana tadi itu yang Oh iya, Dokter Michelle Stretela tadi ya. Ya, ada tautan yang akan di-sharing. Insya Allah saya bagikan semuanya ke masing-masing teman-teman yang sudah ada di kelas ini ya, insya Allah. Baik, Kak Sarah, terima kasih atas pemaparannya. Masya Allah, kalau pengennya sih ngobrol lebih banyak lagi ya, karena ternyata memang misteri dari penyimpangan seksual ini sangat beragam asal muasalnya kalau misalnya ditinjau gitu dari pemaparan yang sudah diberikan Kak Sarah. Tapi karena waktunya terbatas, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Sarah bisa bermanfaat buat kita semua hari ini ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita ditemukan lagi nanti mungkin lain waktu di tema-tema yang serupa yang lainnya gitu ya. Untuk cerita sahabat sendiri sih insya Allah mau diadakan minimalnya sih sebulan sekali. Mudah-mudahan ada dengan tema yang berbeda-beda. Nanti bisa stay tune aja nanti di akunnya Loka Foundation. Baik, terima kasih Kak Sarah, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke MC Kak Eno, silakan ditutup acara kita hari ini. Silakan untuk Kak Eno. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah ternyata itu semua bisa terjadi rata-rata karena didikan dari keluarga. Jadi bisa penyebab itu bisa muncul sejak dari balita umur remaja hingga menginjak dewasa, itu mulai terlihat semakin jelas. Dan sebenarnya mesti bisa dicegah ya Kak ya. Mesti bisa dicegah apabila pendidikan dari keluarga dan orang tua itu bisa ditangani sedini mungkin. Alhamdulillah, semoga apa yang telah
ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.